Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kemarin kita bahas Infinix Note 40 yang harganya turun banget ya, dari 2,7 juta jadi 2,1 juta. Dan saya juga beli nih, yaitu Tecno Fuva 6 yang pertama kali launching harganya 2,7 juta juga. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 2,1 juta. Murah banget. Nah, ada nih satu brand yang harganya nggak turun-turun. Pertama kali launching harganya 2,7 sampai 2,9 juta. Dan sekarang saya cek harganya tetap sama. Nah, kalian pasti penasaran banget nih, apa sih HP-nya bang yang nggak turun-turun ini? Ya ketimbang dibandingin sama Transcend Holding, telat 2 bulan aja udah turun banget harganya. Kalau ini nggak turun-turun banget dan harganya stabil segitu. Saya cek di seller-seller yang non-official store, harganya juga tetap di 2,7 juta. Kalian pasti penasaran banget gadget apa yang kali ini Gadget Max mau bahas? Yuk saksikan video ini sampai habis. Saya mau pindah dulu kamera ke atas buat bahas smartphone-nya. Dan ini dia smartphone-nya, Poco M6 Pro. Saya cek harga bekasnya masih mahal. Dan isu matot jarang banget nih untuk seri ini. Dan juga ini harganya tetap, saya cek di online shop, bahkan di non official store, harganya masih di 2,7 juta rupiah. Nggak turun-turun. Saya berharap sih harganya turun jadi 2,1 juta kayak Infinix Note 40 kemarin yang kita bahas ya. Itu pun seri BMW, harganya segitu. Dan saya jual lakunya di 1,9 jutaan. Murah banget ya, kebayang ya. Kalau ini saya jual palingan laku di 2,3 atau di 2,4 juta rupiah. Kalau jual offline ya di Facebook itu atau di COD-COD itu lakunya segitu palingan. Karena harga barunya masih mahal. Good job nih Poco, harganya tetap mahal ya. Ketimbang brand sebelah harganya jeblok banget, turun banget sumpah. Kita bicara Tecno aja, Tecno Fuva 6 saya dapetin di harga 2,1 juta kemarin. Ya, dari 2,7 juta ke segitu kan murah banget ya. Dan promo-promo pun ini paling mentok di harga 2,5 juta rupiah. Jadi masih mahal. Ini adalah Poco M6 Pro yang udah launching 5 bulan yang lalu ya. Ini dia menggunakan layar 120Hz Full SD Plus. Di sini sudah AMOLED dan ini sudah dikasih adapter charger 67 watt pas charging ya tentunya. Dan di sini baterai 5000 mAh dan baterai 64 megapiksel sudah OIS ya, dan di sini sudah ada kamera ultra wide-nya juga. Di brand sebelah belum ada ultra wide-nya. Dan di sini dia menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra yang dapat skor Antutu paling di 400 ribuan. Dan untuk varian RAM, ini RAM-nya 8GB dengan internal storage di 256GB. Harganya tetap masih mahal ketimbang pesaing-pesaingnya. Nah, di dalam pakai penjualannya kalian dapat SIM ejector, kemudian dapat stiker-stiker sama buku petunjuk dan kartu garansi, dan ada buat case-nya ya, warna hitam seperti ini. Nggak dapat bonus apa? Nggak dapat wireless charging ya. Kemudian dalamnya ada HP-nya yang tampilannya seperti ini, kita taruh dulu. Kemudian di dalamnya lagi kita dapat adapter charger yang sudah mendukung 67 watt fast charging. Kemudian kita juga dapat kabel data USB Type-C ya, standar aja seperti itu. Dan ini dia unitnya seperti ini, bagian belakangnya. Secara desain sih simple aja ya, dengan dua kamera, dengan ada tulisan Poco, 64 megapiksel OIS, dan di sini tuh ciri khas dari Poco ya, dengan dua aksen. Kalau dulu kan warna kuning gitu, kalau sekarang seperti ini dibikin minimalis gitu. Ya, Poco. Dan desainnya masih ngotak seperti ini ya, dan simple banget. Di sebelah kanan ada tombol power, volume up, volume down, dan bagian atas ada lubang mikrofon, ada infrared blaster, ada speaker di sini, lubang jack audio nih buat SIM tray, dan di sini itu ada lubang mikrofon lagi, ada lubang USB Type-C, dan di sini itu ada lubang speaker. Jadi ini udah mendukung dual speaker. Kita coba hidupkan unit ini. Oke, nyala. Ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail. Oke, ini dia tampilan awal dari Poco M6 Pro ya, HyperOS. Tampilannya seperti ini, smartphone yang harganya nggak turun-turun ya. Desainnya menarik banget ya, kalau kita bandingin sama Infinix Note 40 kemarin ya, hampir sama ya, bezel-less, tipis, dan sudah AMOLED. Jadi ya, Infinix Note 40 itu emang mau bertanding bersama Poco M6 Pro ya. Cuma Infinix Note 40 harganya jeblok banget. Turun hampir 600 ribu.
ya lumayan. Kalau ini nggak turun-turun harganya di 2024 di bulan September sekarang, kalian masih bisa beli dengan harga 2,8 juta rupiah. Dan untuk promonya paling mentok-mentok sih, misalnya di tanggal kembar itu dapatnya di 2,6 atau di 2,5 juta. Nggak dapet di 2 juta pas, nggak bakalan dapat. Apalagi bekasnya ya masih tinggi juga. Ya peminatnya ternyata masih banyak nih untuk Poco M6 Pro ini. Nah di bagian performa gimana bang? Kita langsung aja cek menggunakan device Info HW. Nah untuk performa dia menggunakan Helio G99 Ultra. Ini CPU-nya adalah MT6789G ya, MediaTek. Dan di sini GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 MC2, dan untuk pabrikasi dari prosesor ini adalah di 6 nanometer. Ini prosesor paling banyak dipakai sama Transsion Holding. Kalau di Poco ya nggak terlalu banyak loh di smartphone. Jadi makanya harganya tetap stabil segitu ya. Nah, untuk bagian storage dia dibekali RAM 8GB dengan internal storage di 256GB ya. Dan ini RAM-nya nggak ada 12GB, nggak ada, masih standar di 8GB. Dan di sini untuk tipenya adalah UFS, jadi udah subset banget nih untuk dipakai harian. Gitu ya, udah cukup banget lah ya untuk dipakai harian nih Poco M6 Pro ini. Nah untuk baterainya standar juga, dia dibekali baterai 5000 mAh. Dan di sini untuk fast chargingnya dikasih di 67 watt ya. Nah untuk Android di sini tuh mungkin kalian bisa lihat ya, Androidnya sudah menggunakan Android 14. Jadi ini udah ada upgrade ya. Kalau pas launching itu masih Android 13 saja. Dan untuk software sih Xiaomi yang seri ini atau seri yang entry level masih ada update software. Dan kalau di Infinix tuh, di Infinix Note 40 juga dikasih update software. Jadi untuk software sih aman-aman aja ya, nggak ada keluhan sama sekali di sini. Nah kalau kita lihat di sini dia menggunakan Xiaomi HyperOS. Pembarui, kalau kita lihat di tentang ponsel tampilnya seperti ini aja sih ya, sudah menggunakan Android 14. Kalau pertama kali launching sih ya, masih menggunakan Android 13, tapi oke lah ya. Android 14 sudah terbaru banget. Dan untuk update software jangan khawatir, yang seri bawah-bawahnya kayak Poco berapa ya? M5s kalau nggak salah ya, masih ada update software. Apalagi seri terbaru seperti ini. Jadi untuk software aman aja. Dan aman-amannya aja sih, nggak ada keluar sama sekali untuk HyperOS ini. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, adalah di bagian layar. Nah untuk bagian layar, smartphone ini dibekali layar yang udah lebar sih ya, 6,7 inch AMOLED. Yang menurut saya layar ini udah cukup banget. Walaupun nggak sebagus layar Samsung ya, tapi is oke lah ya. Dan di sini untuk resolusinya adalah di 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan layar di 395 ppi. Dan ini sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan sudah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau kita bandingin sama Infinix Note 40 itu nggak dikasih tahu ya, dia sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass apa. Tapi kalau di Poco udah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 5, jadi aman terhadap goresan atau guncangan ya. Jadi ya nggak gampang pecah gitu lah. Pecah tapi nggak cepet lah. Masih aman gitu. Dan untuk layarnya sih nggak ada keluhan sama sekali ya. Untuk bermain game juga teman-teman pasti merasakan enak. Dan saya pun juga merasakan enak bermain game di smartphone Poco M6 Pro ini. Dijadiin daily driver ini udah cukup banget. Kalau kalian nggak yakin sama brand Infinix, nggak Tecno gitu ya, nggak yakin sama brand itu, bisa beli Poco. Untuk dual speakernya sih oke aja sih, nggak ada keluhan sama sekali. Oke, kayak gitulah ya untuk nonton YouTube. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera, smartphone ini dibekali kamera belakang di 64 megapiksel untuk kamera utama, kemudian ada kamera 8 megapiksel untuk ultra wide, dan ada 2 megapiksel untuk depth bokehnya. Dan ini bisa dilihat ada buat ultra wide, yang mana kalau di pesaing-pesaingnya itu belum ada nih ultra wide. Kalau kita bandingin Infinix nggak ada ultra wide-nya.
Ini udah ada normalnya dan bisa zoom. Cuma zoomnya digital ya, bukan pakai kamera. Nah, untuk kamera depan hanya di 16 megapiksel aja. Hasil kameranya gimana bang? Hasilnya tuh seperti ini. Kita uji coba aja langsung ya hasil kameranya. Dan ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro. Bisa merekam di 1080p di 60fps sama di 1080p di 30fps. Dan ini saya merekam di 1080p di 30fps. Dan ini saya rekamnya di kamera normalnya ya, bukan di ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri nih buat hasil kameranya. Untuk fokusnya pasti ini cepet banget tuh. Dan kita coba pakai jalan ke sana ya buat lihat hasil dari kameranya. Nah, kalau saya lihat di layar ini fitur Ace-nya enak ya. Jadi nggak bakalan bergoncang nih kalau kalian pakai rekam. Ini saya pakai jalan ya. Kalau pakai lari, kita coba pakai lari lah ya. Nah, ini termasuk stabil. Untuk harga 2 jutaan ini menarik banget nih. Nah, untuk kameranya kalau kita rekam kulit gimana bang? Saya coba muka saya ya. Nah, ini adalah hasil kamera dari Poco M6 Pro kalau kita rekam muka. Dan kalian bisa nilai sendiri tone warna dari smartphone ini. Kalau pakai jalan gimana bang? Nah, hasilnya gini kalau pakai jalan ya. Untuk hasil kamera belakang ini. Untuk kamera depannya ntar kita uji coba. Ini saya pegang cuma 1 tangan aja. Oh ya, untuk kamera ultrawide-nya ntar saya coba testing ya. Oke, kita coba kamera ultrawide buat testing videonya. Ini adalah hasil rekaman kamera. Saya pakai kamera ultrawide ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk tone warnanya sih hampir sama ya kayak kamera utama. Cuma di sini tuh agak sedikit redup gitu ya. Iya sih sedikit tapi ya. Kalau pakai jalan gimana bang? Apakah hasilnya bagus kayak kamera utamanya tadi? Kita coba lah ya. Nih, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Lumayan oke sih ya. Kita coba pakai lari dikit. Oke sih, nggak terlalu bergoncang-goncang banget nih. Mantap juga sih ya untuk hasil kamera ultrawide-nya ini. Oke, kita coba kamera depannya ya. Ini adalah hasil rekaman dari Poco M6 Pro untuk kamera depannya. Dan bisa merekam di 1080p di 60fps dan 1080p di 30fps. Dan untuk saat ini ya saya uji coba adalah 1080p di 30fps. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat tone warnanya oke juga nih. Kalau pakai vlogging masih mantep ya. Nah, kalau pakai jalan gimana bang? Apakah stabilisasinya berfungsi juga nih untuk di kamera depannya? Tentunya bakalan berfungsi. Nih, kalau saya pakai jalan hasilnya di sini tuh lumayan stabil juga. Nah, itu harga 2 jutaan ini oke banget. Oke, pakai lari gimana bang? Pakai lari pun masih oke banget juga. Gimana? Menarik ya untuk kameranya. Ternyata bukan di bagian performa juga, di bagian desain dan di bagian kamera juga diperhatikan nih sama pihak Poco. Jadi untuk hasilnya ini menurut saya sih udah oke banget. Nah, kalian pasti penasaran nih buat hasil kamera fotonya. Hasil kamera fotonya seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Selanjutnya kita bahas buat fitur-fiturnya. Smartphone itu udah dilengkapi sama fingerprint ya. Ya sama sih kayak Infinix Note 40 kemarin ya. Karena emang pesaingnya, makanya secara spek sih sama-sama aja. Cuma di bagian kamera yang nggak bisa bersaing nih Infinix Note 40. Nah, di sini juga ada NFC, kemudian sudah dual speaker, gyro sudah hardware. Jadi kalau kalian main game PUBG Mobile, ini sudah enak banget.
Nggak ada keluhan sama sekali ya. Nih, gironya sudah hardware. Dan sensornya juga lengkap. Kemudian ini udah ada infrared blaster, jadi cocok banget dijadikan remote. Lengkap kan? Nah, untuk performanya gimana bang? Kalau performanya sih standar-standar aja. Helio G9 Ultimate dapat skor Antutu palingan di 400 ribuan ya, sama 400 ribuan. Nah, kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk skornya, di CPU dapat di 123.000, GPU dapat di 65.000, dan memori dapat segini ya, UFS ya, dan UX dapat segini. Dan kelebihan dari HP ini juga multi torch-nya yang sudah mendukung 10 sentuhan. Kalau brand sebelah biasanya di 5 sentuhan aja. Kalau ini sudah mendukung sampai 10 sentuhan. Nah, untuk performa gaming kita uji coba PUBG aja ya. Yang lainnya ya nggak usah lah, karena ini udah ngebut lah untuk main gaming. Seperti game Genshin Impact masih bisa, game Mobile Legends bisa, apalagi FF ya pasti lancar banget. Apalagi Honkai Impact tuh pasti bisa. Kita testing game PUBG Mobile aja buat uji coba smartphone ini. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Standar MediaTek Helio G99 mesti bagus-bagus aja ya. Smooth Ultra, mentoknya di SD High. Gyroscope udah hardware, jadi udah nyaman banget nih untuk mainnya. Ya, standar Helio G99 ya, pasti lancar. Sekedar buat main game PUBG seperti ini, apalagi Mobile Legends pastinya udah enak banget. Mana ya semuanya? Jauhnya. Punya keker lagi ya, jadi susah nembak jauh. Itu dia. Itu satu. Cuma di sini tombolnya nggak ada ya. Kalau di kayak di smartphone Itel kan ada itu. Jadi lebih asik main game PUBG-nya. Ya mungkin gitu aja untuk testing game PUBG Mobile. Ya mantap sih ya, nggak ada keluhan sama sekali untuk Poco M6 Pro ini. Oke, kita langsung aja kesimpulannya biar cepat aja. Oke, segitu dulu pembahasan Gadget Max tentang Poco M6 Pro ini ya. Nah, untuk saat ini smartphone ini tuh nggak punya pesaing ya. Kalau kita bilang Infinix Note 40 adalah pesaing, nyatanya di sini tuh untuk kamera dia nggak ada ultra wide-nya. Kemudian nggak ada infrared filternya ya. Dan layarnya nggak dilapisi Corning Gorilla Glass seperti Poco M6 Pro ini. Makanya HP ini tuh masih mahal harganya dan nggak turun-turun. Dan ini termasuk HP paling laris di harga 2 jutanya. Kalau saya cek di Shopee aja itu lakunya sampai 10.000 unit plus ya. Kalau di Infinix nggak tahu kenapa ya, mungkin teman-teman masih ragu sama brand itu, makanya harganya cepet banget turun. Awal launching di 5 bulan yang lalu harganya sama-sama nih sama Poco M6 Pro ini. Dan pas launching harganya juga segitu-gitu aja. Dan teman-teman mesti beli ya pada saat itu. Dan sekarang harganya udah turun nih untuk Infinix Note 40.
Ya, jadi 2,1 juta di official store-nya. Sedangkan di Poco M6 Pro saya cek harganya nggak turun-turun. Jadi untuk marketing kayaknya jago nih masih Poco ya. Walaupun ada isu-isu matot atau gacha ya. Tapi untuk smartphone ini sih aman-aman aja ya. Dan jarang juga nih saya lihat keluhan matot-matot gitu, jarang. Kecuali dulu mungkin ya di seri X itu ya, seri X3 NFC gitu ya, yang X3 Pro NFC itu baru sering matot. Kalau ini sih udah aman ya, jadi Poco udah memperbaiki kualitas HP-nya. Walaupun ada sih beberapa yang mati, ya wajar kan, bisa diklaim aja ke garasinya, nggak sebanyak dulu gitu ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Poco M6 Pro. Kalau kalian pengen beli Infinix Note 40 silakan, saya taruh di bawah. Kalau kalian pengen beli Poco M6 Pro juga saya taruh di bawah linknya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.